Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, karena keterbatasan komunikasi dan informasi, berita proklamasi tersebut tidak langsung tersebar. Di Sumatera bagian selatan, proklamasi baru diketahui warga sepekan kemudian. Pahlawan nasional asal Sumsel, Dr. Adenan Kapaugani atau Akagani, yang membacakan naskah proklamasi tersebut pada 25 Agustus 1945 di Gedung Ledeng, Palembang. Momentum bersejarah itulah, Yayasan Museum Akagani menggelar peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan napak tilas ini adalah yang pertama kali dilakukan. Tujuannya mengingat kembali dukungan rakyat di daerah terhadap perjuangan nasional. Diharapkan semangat generasi muda kian bertumbuh untuk bersama mengisi kemerdekaan. Waktu itu kan dia sedang menjabat presiden. Jadi memang dia memang dari utusan Bung Karno langsung untuk menugaskan pembacaan teks proklamasi. Waktu itu kan kalau bahasa Jepangnya kantor wali kota Seigun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu. Jadi ya benar dikatakan oleh Pak Hasanuddin tadi bahwa memang Jepang itu bukan bikinan Jepang, tapi memang khusus Pak. Karena malah Pak Hasanuddin itu disiksa Jepang itu di kantor PM itu. Akagani merupakan tokoh berpengaruh di Sumatera Selatan sejak masa pergerakan nasional hingga revolusi fisik. Selain pernah menjadi delegasi RI dalam perundingan Linggarjati, Akagani menjadi Gubernur Sumatera Selatan pertama dan pernah menjabat Menteri Kemakmuran dan Wakil Perdana Menteri. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.